Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syarizal Maulana Taufiki dari kelas B, Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Di sini saya akan sedikit memaparkan materi yang berjudul sumber hukum ijma sebagai hujjah. Ijma adalah kesepakatan para ulama atau cendekiawan Islam mengenai suatu hukum syariat dalam suatu masalah setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Sebagai salah satu simbol hukum Islam yang penting, ijma memiliki peran yang signifikan dalam menetapkan hukum-hukum yang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Ijma secara bahasa berarti kesepakatan, sedangkan secara istilah ijma adalah kesepakatan seluruh mujtahid atau ulama yang memenuhi syarat untuk berijtihad dari kalangan umat Islam dalam satu masa tertentu mengenai suatu hukum syariat. Ijma memiliki kedudukan yang penting sebagai sumber hukum Islam. Yang pertama, sebagai sumber hukum ketiga. Setelah Al-Quran dan As-Sunnah, ijma adalah sumber hukum utama ketiga dalam Islam. Yang kedua, sebagai penguat hukum. Ijma berfungsi sebagai penguat hukum-hukum yang telah ditetapkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah, serta memberikan kepastian hukum. Yang ketiga, sebagai penyelesaian masalah baru. Ijma digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah baru yang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Sedangkan kedudukannya sebagai hujjah, ijma memiliki beberapa fungsi utama. Yang pertama, kesepakatan ulama, yaitu ijma merupakan hasil kesepakatan para ulama yang memiliki pengetahuan mendalam tentang syariat, sehingga dianggap sebagai sumber hukum yang kuat. Yang kedua, penentu hukum syariat, yaitu ijma berfungsi untuk menetapkan hukum-hukum syariat yang tidak ditemukan secara eksplisit dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Yang ketiga, memastikan keseragaman, yaitu ijma memastikan keseragaman dan kesatuan dalam praktik keagamaan umat Islam di berbagai tempat dan zaman. Untuk dianggap sah dan valid, ijma harus memenuhi beberapa syarat, antara lain yang pertama, kesepakatan seluruh mujtahid. Ijma harus melibatkan kesepakatan seluruh mujtahid pada masa itu. Jika ada perbedaan pendapat di antara mereka, maka ijma tidak tercapai. Yang kedua, kesepakatan pada masa tertentu. Ijma terdiri pada satu masa tertentu setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, tidak mungkin terjadi pada masa Nabi. Yang ketiga, berlandaskan pada Al-Quran dan As-Sunnah. Ijma harus berlandaskan pada prinsip-prinsip yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah. Ijma dapat dibagi menjadi beberapa jenis, seperti yang pertama, ijma syarih atau ijma jelas, yaitu kesepakatan yang dinyatakan secara eksplisit oleh para mujtahid. Yang kedua, ijma sukuti atau ijma diam-diam, yaitu kesepakatan yang tidak dinyatakan secara eksplisit tetapi terjadi ketika sebagian ulama mengemukakan suatu pendapat dan utama lainnya tidak menentangnya. Ijma berkaitan erat dengan sumber-sumber hukum lainnya dalam Islam. Yang pertama, Al-Quran dan As-Sunnah. Ijma didasarkan pada prinsip-prinsip yang terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua, qiyas. Jika tidak ditemukan hukum dalam Al-Quran dan As-Sunnah maupun ijma, maka digunakan qiyas
atau analogi yang untuk menetapkan hukum. Contoh konkret dari ijma sebagai hujjah, yang pertama pengumpulan Al-Quran. Kesepakatan para sahabat untuk mengumpulkan dan membukukan Al-Quran pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq dan disempurnakan pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Yang kedua, hukum waris untuk kakek. Kesepakatan ulama tentang bagian waris untuk kakek yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi dapat disimpulkan bahwa ijma sebagai sumber hukum dan hujjah memiliki peran penting dalam memastikan keseragaman, kepastian, dan keutuhan ajaran Islam. Kesepakatan ulama yang berlandaskan pada Al-Quran dan As-Sunnah menjadikan ijma sebagai sumber hukum yang kuat dan dapat diandalkan dalam menetapkan hukum-hukum syariat. Mungkin cukup demikian yang bisa saya paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.